Itu situs itu masih keluar. Padahal itu katanya sama Kominfo udah diblok. Kominfo itu menjadi ladang pertempuran antar bandar judi online. Ingin menghidupkan kembali situsnya itu. Nah itu harus bayar 250 sampai 300 juta ke Kominfo. Sekarang kita bicara tentang judul. Ini kan menggunakan teknologi. Ya. Dan dalam hal-hal seperti ini kan sebenarnya ada wasitnya di situ bernama negara. Ya. Dalam hal ini adalah Kementerian dulu Kominfo namanya. Ya. Sekarang apa namanya itu? Komdigi itu. Ya. Apa itu? Kementerian Komunikasi dan Digital. Digital ya. Oke. Dulu kan informatika. Oke. Apa yang terjadi dengan kita hingga kemudian tampak kementerian ini abai. Sementara pada memori publik itu kita dijejali dengan pernyataan-pernyataan yang heroik yang mengatakan negara bertanggung jawab dan seterusnya. Tetapi kasihan rakyat. Ya itu dia. Itu apa yang terjadi, Gus? Saya yakin Anda memiliki beberapa catatan tentang itu. Jadi kalau kita mengacu kepada beberapa informasi yang diberikan oleh teman-teman di kepolisian, sebenarnya memang hari ini adalah puncak gunung esnya. Jadi hengki-pengki antara bandar dengan orang-orang di Kominfo yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melakukan blocking terhadap situs-situs judi online ini, itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum Budi Ari menjadi menteri. Nah, oke. Artinya ini sudah menjadi semacam siklus pemasukan gelap dari mereka yang bermain di wilayah ini. Tapi memang penyidikan polisi hari ini memang berlaku ketika tim satelit itu dibentuk. Tim satelit itu apa ya? Tim satelit itu adalah tim yang digabungan antara orang dalam Kominfo dengan orang luar yang kemudian dibuat satu kantor di Galaxy di Bekasi untuk melakukan proses pembinaan, istilah mereka. Pembinaan itu pembinaan terhadap situs online judi online ini dan juga pemutusan blocking. Siapakah gerangan orang luar yang dimaksud itu? Orang luar ini ya memang direkrut dari orang luar yang memiliki kemampuan coding, melakukan kemampuan programming dan pasti punya kecanggihan skill dalam hal digital. Bahkan ada salah satu tersangka sekarang namanya Adi ya, yang banyaklah viral beredar. Menkominfo waktu itu hadir sampai ke pernikahannya, padahal ini adalah pegawai rendahan sebenarnya. Bahkan anak ini pernah ikut tes Kominfo nggak lulus. Okay. Tapi kemudian dipanggil kembali karena punya kemampuan ilmu digital ini dan direkrut tanpa tes-tesan lagi gitu. Nah inilah kemudian yang diberikan wewenang luar biasa untuk mengomandani operator kantor satelit ini untuk melakukan blocking dan juga pembinaan. Artinya pada bagian ini saya pengen kejelasan. Negara melalui Kominfo yang tentu saja atas otorisasi dari pimpinan-pimpinannya entah siapa dia itu memberikan izin agar kemudian ada mekanisme negara bernama pengawasan dan seterusnya itu dipindahkan ke tempat lain. Pindahkan ke tempat lain. Ini seolah-olah menjadi Kominfo di dalam Kominfo dengan diskresi yang luar biasa. Artinya kalau kita mau berbicara penyimpangan regulasi di situ, ya pasti jelas ada penyimpangan regulasi dalam persoalan nomenklatur jelas. Dan itu tanpa sepengetahuan menteri nggak mungkin. Ya kita bukannya prejudis gitu ya, tapi maksud sih ada satu kelompok kecil yang punya wewenang luar biasa di dalam satu kementerian. Ada orang luar pula, dia mencak-mencak di satu kantor, terus dia diberi keleluasan untuk melakukan itu. Saya pikir kalau tanpa sepengetahuan dari pucuk pimpinan nggak mungkin juga. Kita akan ke situ, Gus, menyangkut dengan otorisasi dari para pihak yang punya kewenangan untuk hal-hal ini. Tapi coba saya masih berada pada wilayah bagaimana sih bisnis ini berkembang. Saya beri sebuah percontohan. Saya adalah orang yang bisa disebut bandar. Ya. Punya uang, punya jaringan untuk memutar perjudian via teknologi digital bernama online. Oke. Kemudian saya bikin situs dan itu didaftarkan kepada Kominfo. Tidak perlu didaftarkan ya? Tidak perlu didaftarkan, karena ini legal. Langsung main saja. Kominfo tugasnya hanya men-tracing. Nah, makanya pada bagian itulah seharusnya negara bertindak. Saya di forum ini, Gus, Anda tahulah, saya selalu menggunakan kata negara dan negara agar kemudian cara berpikir kita itu semata tentang negara. Dan kita negara institut. Nah, kemudian terbaca dan pasti terbaca ya bahwa ada kegiatan sesuatu di dunia digital itu dan ternyata bernama judi online dan disitulah negara harus bertindak. Seharusnya hadir. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Hadir pun ternyata justru melakukan perselingkuhan kotor. Oke. Ya artinya begini, Buang. Dulu modus-modus awal mereka itu menggunakan rekening-rekening yang dibajak dari orang-orang. Jadi orang-orang Indonesia ini ada yang dipinjam KTP-nya untuk membuat rekening. Lalu rekening itu dipakai untuk menampung para pemain ini, uang dari para pemain ini. Belakangan cara itu ternyata tidak efektif karena mudah dipatahkan oleh penegak hukum dan banyak yang ditangkapin waktu itu. Pemilik rekening-rekening ini ditangkap dan ternyata memang KTP mereka dipinjam untuk membuat bank account. Belakangan ini mulai bergeser. Mereka itu menggunakan payment gateway. Yang menjadi masalah, payment gateway ini rata-rata berhubungan dengan para pembesar. Meskipun payment gateway ini tidak negatif dalam konteks bahwa
payment gateway ini tidak selalu dipakai untuk berjudi, memang untuk bisa e-commerce dan sebagainya. Tapi akhirnya model-model pembiayaan judi online ini tidak lagi bertransaksi lewat akun-akun pribadi yang menggunakan nama orang lain tadi, tapi sudah menggunakan satu dispenser, satu bejana yang sama yang bernama payment gateway ini. Nah, ini yang membuat polisi tidak bisa menjangkau itu. Kenapa tidak bisa menjangkau? Ya karena otoritas kerahasiaan bank itu pasti. Dan di dalam payment gateway itu sendiri yang punya database-nya kan hanya payment gateway itu. Bahwa ini untuk pembayaran ini, uang masuk itu untuk pembayaran ini, kan mereka yang punya itu semua. Artinya ada OJK di sini yang harus bermain. Yang menjadi masalah kan payment gateway itu tidak semuanya berada di Indonesia. Dia juga berada di yurisdiksi negara orang lain. Itu yang saya dengar. Kita menyebutnya server. Ya. Saya dengar itu servernya juga ada di Vietnam, di Kamboja, Filipina, Malaysia tentu saja gitu kan. Malaysia enggak sih? Enggak ya? Malaysia enggak. Dalam hal ini pada kasus ini Malaysia, Thailand, Kamboja dan Filipina. Oke. Tapi sebenarnya saya dengar lagi nih, saya coba konfirmasi Gus. Saya dengar sebenarnya itu di masa-masa lalu. Sekarang di Indonesia sudah ada servernya juga katanya. Saya kira tidak juga, karena undang-undang tidak memungkinkan itu. Dalam konteks undang-undang penegakan hukumnya. Mereka memilih negara-negara itu di mana judi itu dilegalkan. Jadi wilayah-wilayah seperti di Kamboja itu kan wilayahnya legal. Dan kalau yurisdiksi kita harus menjangkau ke sana, gimana mungkin kita berbenturan dengan undang-undang lokal di sana yang memperbolehkan judi gitu. Mereka kalau datang ke sini resikonya besar, meskipun boleh. Dan menempatkan server di luar negeri pun kan boleh. Udah dilansir oleh Prof. Henry Subiakto waktu itu di salah satu channel YouTube ya, bahwa sejak tahun 2018 memang pemerintahan Jokowi membuat undang-undang yang memperbolehkan orang-orang privat, situs-situs privat menancapkan servernya di luar negeri. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah karena ini persoalan yurisdiksi penegakan hukumnya. Jadi akhirnya polisi tidak bisa menjangkau kemana-mana kecuali DPO kita lari ke luar negeri, ditangkap di sana melalui Interpol dan sebagainya, itu bisa. Nah, banyak sekali obstacle, hambatan-hambatan dari pemolisian kita itu karena memang faktor yurisdiksi itu, termasuk kerahasiaan bank, wilayah ranah-ranah OJK. Makanya ini sangat kompleks. Ada integrated system yang harus dibangun untuk bisa memberangus ini semua. Nah, kalau sekarang kita hari ini berusaha misalnya googling slot gitu, itu masih keluar tuh uang. Situs-situs itu masih keluar. Padahal itu katanya sama Kominfo udah diblok. Bagaimana bisa masih on kalau sudah diblok? Ya artinya kan ini adalah warisan-warisan masa lalu yang sudah laporannya sudah diblok tapi bisa di-on-kan lagi. Dulu itu sempat ada kabar dari mereka yang tertangkap ini, saya dengar bocorannya dari para penyidik. Katanya itu dulu bahkan Kominfo itu menjadi ladang pertempuran antar bandar judi online. Itu bang, kan itu konyol sekali itu. Kominfo itu di situ bisa diorder oleh salah satu pesaing untuk mematikan pesaing yang lain. Wow. Itu diungkap oleh beberapa orang di situ, dari yang sudah ditangkap itu. Dan disitulah dia bisa mematikan pesaingnya. Kalau pesaingnya ingin menghidupkan kembali situsnya itu, nah itu harus bayar 250 sampai 300 juta ke Kominfo. Untuk bayar supaya situsnya itu bisa hidup lagi. Dan kemudian hasil dari pengaktifan situs itu yang 250 sampai 300 juta itu kemudian dikeroyok juga dengan bandar yang tadi mengorder itu. Ini keterangan-keterangan yang memang yang saya dapat dari teman-teman di kepolisian. Artinya ini betul-betul sebuah battleground dari transaksi-transaksi gelap itu. Coba kita sedikit bergeser pada mengapa bisnis ini menjadi begitu gurih. Ya. Saya dengar kabar cara kerjanya Kemenkominfo itu yang hanya sekedar memblok atau mencabut situs yang diduga terlibat itu sebenarnya itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebab satu orang, katakanlah bandar, saya seorang bandar misalnya, setiap hari bisa mendaftarkan atau memainkan sampai ratusan situs. Ya kalau ditutup kan apa urusannya, cuma berapa? 250.000 ya bikin 30.000. Nah, saya dengar pada komunitas judi online ini, satu situs itu dibiarkan hidup 1 bulan saja, itu sudah bisa menghasilkan puluhan miliar. Dan saya dengar pula, entah benar apa tidak, untuk pengamanan tanda petik agar kemudian ini tidak dirusak itu berapa? 500 juta 1 bulan ya? 8,5 miliar kalau yang Kominfo ini, yang tim satelit ini. Masya Allah. Satu situs. Nah, seperti itu Gus, coba kita diinformasikan. Ya sebenarnya kalau hanya situsnya yang diblokir oleh Kominfo, ya percuma aja karena mereka bisa membuat lebih banyak situs lagi sesudah itu, sangat murah. Dan ini kan memang low cost sekali. Judi online ini kan sebenarnya mesin yang hanya dikomandani oleh 2-3 admin misalnya untuk mengatur trafficnya misalnya, kurang lebih seperti itu kalau kita lihat di nomor batch itu di film itu. Betul. Dan film itu diangkat dari kisah nyata betul itu. Dan memang seharusnya yang dilakukan oleh negara ini adalah memblocking internet protokolnya. IP address-nya yang diblokir, sehingga mereka, karena IP address ini mengacu kepada posisi server dan juga frekuensinya mereka gitu. Kalau ini bisa diblocking, setidaknya
lebih merepotkan mereka untuk membuka internet protokol baru. Nah ini sudah banyak diungkap oleh teman-teman yang ahli digital. Menurut saya kalau situs yang kan dengan bangganya kadang-kadang mereka mengumumkan sudah jutaan situs yang ditutup. Ya jutaan situs yang ditutup itu kan jutaan juga yang sudah dibuat. Dan jutaan situs juga yang ditutup oleh Kominfo, tapi berapa juga yang dibina. Karena ini memang semuanya serba mesin. Artinya ini sangat low cost investment kalau buat bandar-bandar gitu. Dan ini sangat menjanjikan memang karena mereka tidak melihat korban yang perceraian di KUA. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan itu. Jadi ya artinya kalau kita mau berbicara tentang kemanusiaan segala macam, ya ini menurut saya the pure evil memang. Jadi mereka ini adalah iblis yang sebenarnya memang. Ya makanya Gus, coba kita lihat angkanya tadi ya, sampai ratusan triliun seperti itu ya. Ya. Berarti kan memang uang yang beredar di sini. Kita sekarang agak geser nih. Kita sudah bicara tentang berapa jumlah dan siapa gitu kan. Ya. Ini kan sampai triliunan kayak gini. Aku nggak pernah bayangin itu punya uang 1 triliun kayak apa gitu. Kita udah nggak podcast. Dan Mas Muni Budiari, ini sahabat saya sebenarnya ya. Iya. Itu pernah mengatakan, jangan pura-pura tidak tahu lah, kita hanya ada 5 pemainnya di Indonesia. Iya, penegak hukum tahu. Penegak hukum tahu gitu loh. Nah, sampai pada bagian itu kita harus memahami seperti apa pernyataan seorang menteri loh yang mengurusin ini loh seperti ini, Gus. Ya kalau saya sih waktu itu sebenarnya Budiari berusaha melempar bola panas seolah-olah ini adalah tanggung jawabnya penegak hukum. Oke. Padahal masyarakat harus tahu sebelum penegak hukum itu seharusnya Kominfo dulu sebagai garda terdepan untuk melakukan pemblokiran itu. Nah ini seolah-olah semua tanggung jawab itu ada di penegak hukum. Padahal penegak hukum sendiri itu harus mengacu kepada mens reusnya, actus reusnya. Bahkan untuk melakukan pemblokiran satu situs pun, misalnya di Kominfo karena memang sudah ada delik perkaranya misalnya udah gelar segala macam, itu pun melalui proses yang panjang. Tapi kalau Kominfo ini kan memang punya diskresi untuk melakukan itu, tinggal klik enter lah kurang lebih gitu. Tapi kalau penegak hukum itu kan prosesnya panjang, ada birokrasi yang harus dilewati untuk melakukan pemutusan situs atau penutupan internet protokol dan sebagainya. Artinya menurut saya ya ini bagian dari melempar tanggung jawab dari Kominfo yang sebenarnya tugas pokok utamanya itu ada di Kominfo yang paling terdepan. Soal penegakan hukum ini kan setelah actus reusnya memang betul-betul terbukti baru penegak hukum bergerak kan. Seperti kejadian yang sekarang ini Puang. Ini kan sebenarnya berawal dari penangkapan bandar di Medan. Itu sudah saya sering ceritakan. Nah dari sinilah kemudian ditemukan selebrasi handphonenya itu percakapan yang luar biasa trafficnya dengan orang-orang Kominfo. Ketika didalami oleh penyidik, barulah ditemukan gurita di dalam permainan di Kominfo itu yang luar biasa. Nah ini yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak semua hal yang berhubungan dengan ilegal itu penegak hukum itu justru paling depan, enggak juga, terutama dalam judi online kan. Artinya ada satu barrier awal seperti Kominfo ini yang justru seharusnya hadir sebelum penegak hukum hadir. Ya kan? Nah, karena mereka ini mencari uangnya di sini, servernya ada di sana, dan ini satu paket juga dengan pinjaman online, satu paket dengan human trafficking. Ini kan orang-orang yang dibawa dari Indonesia yang dipekerjakan di rumah-rumah judi online di mana di Kamboja itu kan sebenarnya memang dipakai untuk menggait pasar Indonesia. Orang Thailand dipakai untuk menggait pasar Thailand. Orang Filipina dipakai diculik ke sana untuk menggait pasar Filipina. Tapi apapun namanya, di Indonesia paling besar penduduknya banyak. Udah pasti pasar terbuka kalau di sini. Berpendapatan 3 juta sebulan. Biaya judulnya 4 bulan sudah Ya, itu dia maksa kaya karena greedy itu tadi. Oh gitu ya. Nah ini yang gambaran kepada masyarakat. Menurut saya apa yang dikatakan Budiari waktu itu ya betul memang penegak hukum itu berada pada tataran layer berikutnya ketika sudah tahu bandar-bandar itu. Tapi kan harus ada barrier awal yang memblok itu semua.